Hai minasan konnichiwa, selamat pagi, siang, malam semuanya. Oke minasan gumen ya. Hari ini aku pakai masker karena bangun tidur banget ini, masih muka bantal ya kan, habis malam. Oke minasan, jadi hari ini aku itu mau share kemarin waktu hari apa itu? Waktu hari Sabtu ya, hari Sabtu aku tuh kan makan tuh di restoran Filipin tuh yang aku bikin konten minggu kemarin ya minasan. Nah, dari situ kan aku lanjut ke Sport Depot tuh ya kan, ke toko peralatan olahraga gitu di Jepang ya. Nah dari Sport Depot pas kita udah keluar ya, kita mau pulang, nyebrang di perempatan gitu ya minasang, aku itu nemu HP ya, nemu HP orang Jepang, HP Android sih ya, bukan iPhone. Jadi aku itu nemu HP di aspal gitu kan, di deket penyeberangan lampu merah, agak agak pinggir ketengahan gitu sih minasangnya. Nah spontan dong langsung aku ambil gitu kan, karena mau ngecek ya kan itu HP itu masih bisa dipakai apa enggak gitu. Dan ternyata minasang layarnya itu udah pecah ya, udah pecah parah banget, tapi dalamnya itu masih bisa di scroll gitu, masih bisa dipakai. Dan ternyata HP-nya itu nggak di lock lagi ya sama orang Jepangnya. Terus kemudian aku kepo dong, aku buka galeri ya kan. Nah ternyata yang punya itu Oji-chan minasan, yang punya itu kakek-kakek ya, yang punya kakek-kakek. Terus lanjut ke Wonderex minasan, aku itu lanjut ke Wonderex di deket situ ya, karena takutnya ada yang nyariin gitu kan handphonenya gitu. Jadi aku nunggu sekitar 1 jaman tuh di Wonderex sambil lihat-lihat cuko ya, barang-barang bekas gitu. Nah gak lama kemudian ada yang telepon tuh ya kan, mungkin istrinya gitu. Nah, ada yang telepon, terus dia nanyain tuh, katanya tadi suaminya tuh handphonenya jatuh gitu di jalan. Terus ya udah dong, aku bilang aja, iya ini tadi aku nemu gitu kan di perempatan, dan sekarang saya lagi di Wonderex gitu, di deket lokasi handphone jatuh itu. Terus kemudian gak lama kemudian kakeknya datang minasang, kakeknya datang. Oh iya aku disuruh nunggu, katanya mau diambil kan gitu. Nah istrinya tuh bilang apa namanya, nanti mau datang ke situ ya bawa helm gitu katanya. Nah di situ aku tunggu dong ya kan. Kemudian selisih 20 menitan gitu, langsung kakek-kakek datang gitu kan, Oji-chan datang. Nanyain ke Teng Ingnya nih di kasir, tadi nemu HP katanya. Tapi kasirnya nggak tahu apa-apa ya minasan, karena aku itu kan di dalam ya. Terus aku lihat dari kejauhan tuh kakek-kakek datang nyariin handphone dia. Nah langsung aja langsung aja tuh minasan aku samperin ya kan. Aku samperin, terus kakeknya kaget gitu kan. Nah gitu, terus langsung aja deh aku kasihin handphone itu ya minasang ke orang Jepangnya. Kemudian aku dikasih uang 200.000 ya, 2 lembar uang 1000-an ya minasang. Tadinya aku nolak tapi dia maksa aja minasang gitu. Sebenarnya kalau di Jepang itu ya minasang, kalau misal kita nemu HP, sebaiknya itu kalau misal deket sama kantor polisi ya, kita taruh aja atau lapor aja ke polsek gitu, ke lapor polisi terdekat gitu. Nanti apa namanya, handphone itu bakalan dibalikin sama polseknya ya. Kalau itu pun kalau masih bisa dihubungi HP-nya, kayak kemarin itu otomatis kan kita pasti ditelepon ya pakai HP yang itu yang jatuh tadi. Jadi seperti itu minasang. Soalnya dulu aku juga pernah ya kan nemu dompet orang Jepang gitu di jalan. Terus karena kebetulan deket banget sama polsek di Jepang, jadi aku langsung aja tuh apa anterin ke polsek terdekat gitu minasang. Di dalamnya itu isi ada ATM ya minasang, tapi uang nggak ada, cuma isi ATM sama kartu-kartu penting gitu. Jadi aku serahin ke polsek terdekat gitu minasang. Terus selang seminggu kemudian aku itu dapat kertas kayak penghargaan gitu ya, pengucapan terima kasih
dari polsek ya, karena udah menemukan dompet gitu minasan ya. Jadi seperti itu di Jepang. Jadi kalau misalnya kita kehilangan apa-apa, insya Allah itu kalau yang nemu orang Jepang nggak bakal hilang ya. Beda lagi kalau yang nemu nggak tahu orang lain gitu. Nah karena aku tahu budaya itu, jadi apa namanya, aku coba buat ikutin budaya di Jepang seperti itu minasan. Jadi aku nemu dompet pun aku serahin ke kantor polisi ya, atau polsek terdekat gitu. Nah kemarin kebetulan pas nemu HP itu di sekitar itu nggak ada polsek ya minasan. Jadi aku tungguin aja dulu gitu sampai kira-kira ada yang hubungin ya, siapa tahu kan nanti ada yang hubungi dan ternyata orangnya rumahnya di dekat situ ya minasan. Beda lagi kalau aku udah sampai rumah ya kan, handphonenya udah aku bawa kan, kasihan ya kan, ojicangnya nanti ngambilnya kejauhan gitu. Sebenarnya bisa aja ditaruh di polisi ya minasan gitu. Jadi seperti itu cerita minggu kemarin minasan. Nah buat minasan yang kalau misalkan mau HP nih atau nemu dompet gitu di Jepang ya, lebih baik di serahin ke polsek kalau misalkan deket polsek di situ ya minasan. Tapi kalau misalkan masih jauh, minasan tunggu aja dulu sekitar 1 jaman gitu di situ. Nanti siapa tahu ada yang hubungin, terus minasan kabarin nih ke orang yang kehilangan HP tersebut bahwa HP-nya udah kita temukan dan silahkan diambil di lokasi minasan berada gitu minasan ya. Seperti itu. Terus ada cerita lagi nih minasan. Aku dulu juga pernah pas magang ya tahun 2019 main ke sebuah taman gitu ya. Nah di situ itu ada pertunjukan gitu minasan. Ada pertunjukan kan kayak atraksi monyet gitu ya minasan. Nah kita itu duduk ya kan, baris berjajar-jajar, belakang samping juga banyak gitu kan. Nah setelah selesai nonton, handphone sama power bank aku itu ketinggalan minasan di samping kursi gitu. Karena pas waktu itu kebetulan kan kursi samping aku kan kosong. Nah aku taruh di situ power bank sama handphonenya. Terus setelah selesai acara itu aku kan udah keliling-keliling taman ya. Terus baru ngeh udah lumayan jauh itu handphonenya ternyata ketinggalan sama power bank. Nah otomatis aku balik lagi dong ke lokasi pertunjukan tadi itu. Ternyata minasan handphonenya masih utuh ya, masih utuh, masih ada di kursi tadi tempat atraksi tersebut. Gak ada yang ngambil ya minasan. Bener-bener Jepang itu negara yang aman ya minasan. Kalau orang Jepangnya itu emang seperti itu ya. Jadi kalau bukan hak kita pasti gak bakal diambil gitu ya. Kalau misal pun ada yang ngambil, berarti itu aku yakin bukan orang Jepang sih. Iya, aku yakin bukan orang Jepang ya. Seperti itu minasan. Jadi ya kalau misalkan minasan nemu sesuatu gitu ya, langsung aja diserahin ke polsek. Intinya seperti itu ya minasan ya. Oke minasan, terima kasih yang udah dengerin ceritaku hari ini ya. Ini ya budaya Jepang juga, salah satu budaya Jepang. Jadi kita itu nggak boleh ambil sesuatu yang bukan milik hak kita. Seperti itu minasan. Oke minasan, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya untuk tahu kehidupan di Jepang yang lainnya. Bye bye.